Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyuryayu, NIM 1923009, jurusan akuntansi dari Setia KP Padang, mendapatkan tugas dari seminar akuntansi keuangan yang berjudul e-learning manajemen, yang bertema pengungkapan manajemen dan praktik manajemen laba dalam mengurangi risiko implikasi. 1. Pembahasan yang terkait tema manajemen laba sebagai penggunaan penilaian manajer dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyisakan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba akrual adalah bagian diskresioner dari akrual. Fundamental akuntansi digunakan untuk memisahkan akrual menjadi akrual non normal dan abnormal. Manajemen laba merupakan istilah yang sangat populer dan digunakan oleh manajemen untuk mengolah laba, tapi itu tidak hanya mengacu pada aktivitas ilegal apapun oleh manajemen untuk mengelola pendapatan. Artinya, penipu dan pelaporan keuangan yang curang. KPMG Malaysia Pro Super tahun 2009 mendefinisikan penipuan sebagai penipuan yang disengaja, yang direkam dan dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan properti atau hak orang lain secara langsung dan tidak langsung. 2 kasus yang dibahas sesuai tema, sementara beberapa implikasi baik bagi perusahaan yang lain buruk dan sangat buruk karena dapat mengakibatkan pembubaran total perusahaan. Masalahnya adalah alat manajemen yang ini selalu dikaitkan dengan manipulasi pendapatan dan praktik pelaporan keuangan yang curang seperti akuntansi kreatif dan peralatan laba akibatnya, dan argumen diantara para peneliti apakah manajemen laba itu baik atau buruk. 3. Objek penelitian manajemen laba dengan beberapa bukti dari perusahaan di Malaysia yang diduga telah melakukan penipuan laporan keuangan dan bertujuan untuk menyoroti implikasi dari praktik ini berdasarkan 3 klasifikasi dan jenis manajemen laba dan teknik yang digunakan. 5. Teknik analisis data. Pengumpulan dan analisis data keuangan sekunder pada perusahaan yang terlibat, tinjauan laporan industri, tinjauan studi sebelumnya tentang topik tersebut, serta melakukan analisis deskriptif tentang praktik manajemen laba dari perspektif etika atau tata kelola perusahaan. Sumber utama dari data keuangan sekunder perusahaan adalah laporan keuangan mereka dipublikasikan di situs web masing-masing. Basis data Thomson Data Stream dan basis data Osiris. 5. Hasil penelitian menyimpulkan apakah manajemen laba adalah praktik akuntansi yang baik, buruk, yang tergantung pada komitmen etis manajemen perusahaan dan manajemen dalam menggunakan teknik EAM yang tepat pada periode yang tepat tanpa mengorbankan semua kepentingan perangkat kepentingan lainnya untuk kepentingan mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.